Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika dari Pendidikan Anak Usia Dini. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ABK. Saya di sini akan menjelaskan tentang autis anak usia dini. Apa sih itu autis? Autis adalah salah satu gangguan kejiwaan yang bisa diderita oleh seseorang. Biasanya kondisi ini alami sejak ketika masih usia balita. Terdapat beberapa ciri dengan gejala autisme. Hal ini sangat penting untuk dikenali karena bisa dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Apa saja sih itu? Dalam artikel kali ini bukan hanya akan mengulas autis adalah suatu penyakit kejiwaan anak, namun juga akan mengulas beberapa hal terkait ciri-ciri dan penyebabnya. Untuk lebih lengkap lagi, mari kita simak. Autis adalah istilah orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya, dan hal tersebut mempengaruhi perilaku sehari-hari. Hal ini dikenal dengan istilah neurobehavior. Anak autis adalah mereka yang menderita autism spectrum disorder sejak dari kecil. Dan ada spektrum autis adalah gejala yang sebenarnya bisa dikenali pada anak ketika tahun ketiga setelah kelahiran. Itu biasanya penderita autisme bisa dilihat dari beberapa ciri dan gejala yang akan muncul. Nah, di sini ada beberapa gejala autisme. Itu seperti penderitaan autisme akan menunjukkan beberapa gejala. Yang pertama itu mengalami masalah sosial. Itu ciri-ciri anak autis. Yang pertama adalah akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Penderita autisme akan lebih nyaman bermain sendiri dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain hanya untuk memenuhi tujuan saja. Kenapa begitu? Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Selain itu, penderita autis juga akan sering mengendalikan emosi dan bahkan tidak segan melakukan kontak fisik ketika emosinya tidak terkontrol. Dan yang kedua ada sulit berkomunikasi. Itu adalah istilah lain dari autisme adalah ADHD. ADHD itu adalah autis yang merujuk kepada perilaku tertentu, namun pada dasarnya kondisinya dan gejala yang ditunjukkan sama. Yang paling umum adalah kesulitan dalam berkomunikasi, terutama saat berkomunikasi langsung secara berhadapan. Biasanya penderita autis akan terbata-bata saat berkomunikasi, bahkan hanya sedikit berbicara saja. Yang ketiga, menunjukkan minat dan perilaku yang tidak biasa. Itu seperti hal ini menjadi salah satu gejala dari penderita autis yang mudah untuk dikenali. Biasanya, kebiasaan anak autis cenderung menunjukkan minat dan perilaku yang tidak biasa. Salah satunya memiliki rutinitas tidak normal yang dibuat sendiri hingga terobsesi pada satu benda atau satu sosok secara berlebihan. Yang keempat, hiperaktif. Itu adalah seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa autis adalah gangguan saraf yang memenuhi tingkah laku yang dikenal dengan istilah neurobehavior. Salah satu tingkah laku seorang penderita autis adalah hiperaktif. Biasanya gejala ini ditunjukkan sedari anak-anak. Mereka akan menunjukkan kondisi aktif yang berlebihan yang menyulitkan orang sekitar dan dirinya sendiri. Yang kelima, ada gejala lainnya. Gejala lainnya itu apa aja sih? Itu gejala autis sendiri berbeda bagi setiap penderita. Ada yang memiliki gejala seperti impulsif, self-harm, agresif, hingga memiliki rasa takut yang berlebihan, atau bahkan sama sekali tidak memiliki rasa takut. Namun kondisi di luar normal lainnya belum tentu merupakan sebuah gejala autisme, namun sebuah tindakan yang di luar kenormalan biasanya merujuk pada gejala autisme. Dan selanjutnya ada faktor penyebab autisme. Itu ada jenis kelamin. Faktor yaitu jenis kelamin itu berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan para ahli. Autisme biasanya diderita oleh
seorang yang berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki memiliki perkembangan otak yang berbeda dengan perempuan. Namun, hal ini bukan berarti perempuan tidak ada yang menderita autis. Adapun perempuan yang menderita autis biasanya menunjukkan gejala yang lebih berat. Yang kedua, ada faktor genetis. Itu adalah faktor ini yang sangat mempengaruhi para penderita autisme, biasanya berasal dari faktor genetis. Para penderita autis biasanya berasal dari orang tua atau keluarganya yang juga mendapat autis. Dengan latar belakang tersebut memungkinkan anak mengidap autisme berisiko sangat tinggi. Dan yang ketiga, efek samping alkohol. Yang keempat, ada efek samping obat. Yang kelima, ada mengidap penyakit tertentu. Nah, dan di sini ada beberapa terapi autis. Yang pertama, cara menyembuhkan autis itu selain dilakukan terapi untuk mengatasi autisme pada anak, namun sedulur perlu diketahui bahwa terapi di atas merupakan cara yang berfungsi untuk membuat anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, bukan sebagai cara untuk menyembuhkan autis secara total. Namun, berdasarkan catatan, banyak penderita autis yang berhasil sembuh dan memiliki kehidupan dan lingkungan sosial. Hal tersebut tentu saja dapat terwujud dengan melakukan sejumlah cara, termasuk beberapa cara yang tercantum dalam terapi yang telah dijelaskan di atas. Memang autis adalah penyakit, namun setiap penyakit tertentu obatnya ada cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya. Perbedaan autis dan Down syndrome. Itu ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara autis dan sindrom. Itu bahkan beberapa orang yang beranggap keduanya merupakan jenis penyakit yang sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan, autis adalah penyakit saraf yang mempengaruhi kegiatan sosial dan tingkah laku manusia. Sementara Down syndrome merupakan kelainan yang terjadi akibat adanya masalah pada kromosom. Orang yang mengalami Down syndrome itu akan memiliki mental seperti anak-anak, kendati secara fisik mereka tumbuh normal dan seperti orang dewasa. Namun perkembangannya mentalnya akan sama seperti anak usia 9 hingga 8 tahun. Penderita Down syndrome juga memiliki ciri khas tertentu yang terlihat dari fisik, seperti bentuk wajahnya. Beberapa orang yang Down syndrome dapat hidup secara normal dan sebagaimana orang hidup harus bergantung dengan bantuan orang lain. Gejala yang bisa diketahui dapat dilihat dengan tandai adanya keterlambatan pertumbuhan fisik dan IQ yang terendah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.